Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Asrobil Ibad dari NIM 0104202120 dari kelas manajemen dakwah D, mata kuliah hadis tematik, yang mana dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tematik, yang mana untuk tugas akhir dari mata kuliah hadis tematik. Yang pertama adalah membantu sesama muslim, yang mana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an mu'mina qurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasra ala mu'sir yasrallahu alaihi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannati wa majtama'a qaumun fil baiti min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa khashiyatuhumur rahmah wa haftuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man bata'u bihi amaluhu lam yusra' bihi nafsahu. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kesusahan dunia, barang siapa yang memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat, siapa yang Allah akan menutup aibnya di dunia dan menolongnya sebagaimana ia menolong, tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu dalam masjid, untuk menyanjung namanya kepada malaikat, lambat amalnya, maka tidak akan bisa keturunannya yang mulia. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Menghilangkan kesusahan orang mukmin, maka Allah menghilangkan kesusahan dari kesusahan akhirat hari kiamat. Orang yang dari kesulitan itu dan utang, maka Allah akan memberi kemudahan, yaitu adalah menutup aib seseorang muslim. Maka di akhirat, siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan saudaranya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua tentang rambu-rambu Allah. An Abi Ta'labah al-Khusaini Jurtumi bin Nashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hada hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantuhikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisayani fala tajhasu anha. Hadis hasan, rawahu dari Abu Sa'labah al-Husaini Justum bin Nashirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, janganlah kamu melarangnya, dan dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu. Bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya. Hadis riwayat Daraqutni. Menurut hadis di atas adalah Allah telah menegaskan pada kita untuk mengajarkan yang diperintahkan dan juga menjauhi hal yang dilarangnya. Jangan juga melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita juga diingatkan untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak boleh mendekatinya. Dan jika Allah mendiamkan sesuatu perkara atau tidak ditegaskan halal haramnya, itu merupakan rahmat dari Allah. Hal semacam ini boleh dilakukan atau juga ditinggalkan. Yang ketiga adalah hadis tentang POAC dan uraiannya.
Innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyusik Artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan itqan. Yang maksud dengan itqan adalah tepat, terarah, jelas dan juga tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Maksud hadis ini memberitahu pada kita bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan terencana dan juga terprogram dengan baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan juga teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Yang keempat adalah tentang hadis antara kebajikan dan dosa. An-Nawas bin Sam'ani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnu khuluqin wal isma ma halaka fayan nafsaka wa qarhataka an yatala'a alaihi nas. Artinya, dari An-Nas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti sedang dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam dirimu dan engkau tidak mau diketahui orang lain. Hadis ini menafsirkan tentang kebajikan, bahwa kebajikan itu adalah akhlak baik yang mencakup perbuatan semua yang keadaannya menjadikan suatu akhlak itu disifati terpuji, baik antara orang hamba dengan Tuhannya, atau antara seorang hamba dengan saudaranya yang muslim, atau antara dia dengan manusia secara umum muslim dan juga kafir, atau sesuatu yang membuat jiwa tentang kepadanya dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa. Ia seperti syubhat yang meragukan dalam jiwa. Karena itu termasuk sifat wara, yaitu hati-hati, ialah meninggalkan syubhat dan menjauhi demi menghindarinya jiwa terperosok ke dalam keharaman. Kemudian tentang hadis kelima, yaitu adalah tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la abali ya bani Adam law balagat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala abali ya bani Adam innaka law ataitani biqarabil ardi khataya summa lakitaini la tusyrika bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Maksud dari hadis di atas ialah di antara hal yang penting yang harus diminta seseorang hamba kepada Rabb-Nya ialah memohon pengampunan terhadap dosa-dosanya, atau hal lain yang berkaitan dengan seperti memohon agar selamat dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangat luas. Selama kita selalu berdoa kepadanya, Dia akan mengampuni dosa kita walaupun dosa kita setinggi langit. Selama kita tidak mempersekutukannya, maka Allah akan selalu terbuka lebar untuk kita. Allah memerintahkan kepada kita senantiasa berdoa dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.